Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Yangga Fernandes dengan NIM 201443 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Stain Sultan Abdul Rahman semester 6 akan memberikan video edukasi kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai mata kuliah etika profesi hukum, yaitu materi kita pada hari ini tentang peradilan Islam. Dosen pengampu dari mata kuliah etika profesi hukum itu Bapak Joni Sandra MH. Baik, kita akan membahas mengenai peradilan Islam. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang tahu apa itu peradilan Islam? Nah, dari peradilan Islam itu terdiri dari dua kata, yaitu keadilan dan Islam. Jika kita melihat dari pengertian masing-masing, yaitu peradilan secara etimologi dalam bahasan fikih disebut dengan qada yang artinya memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Dan secara terminologi, yaitu peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan jika kita tambahkan dengan Islam pada kata peradilan Islam akan memberikan pengertian, yaitu suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum Islam. Jadi hukum yang berlaku pada peradilan Islam ini yaitu hukum Islam. Dan untuk tempat mengadili perkara sering kita sebut juga dengan pengadilan. Dan orang yang bertindak mengadili kita sebutnya dengan qadi atau hakim. Dan terdapat juga fungsi dari peradilan Islam itu sendiri, yaitu yang pertama itu menciptakan ketertiban dan ketentraman. Yang kedua itu mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan. Ketiga itu melindungi jiwa, harta, dan kehormatan. Dan yang terakhir itu mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menyampaikan hak kepada siapapun itu yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka perbuat. Adapun teori pembentukan peradilan Islam di Indonesia, yang pertama itu teori tahkim. Dalam keadaan tidak adanya hakim, qadi yang ditunjuk penguasa, pihak bersengketa dapat menunjuk muhakam untuk memutuskan dan sepakat mematuhi. Itu muhakam bertindak sebagai mediator atau arbiter, yaitu sebagai juru damainya. Itu periode tahkim ini merupakan cikal bakal atau embrio dari pertumbuhan peradilan syariah Islam di Indonesia. Yang kedua itu teori tauliyah ahlul halli wal aqdi. Itu ketika terbentuknya komunitas Islam, itu peradilan dijalankan dengan dipilih dan dibaiat oleh halul halli wal aqdi tadi, yaitu kumpulan orang terkemuka atau lembaga yang kompeten memecahkan masalah, mengatur atau mengikat masyarakat. Itu menunjuk seseorang yang dipercaya sebagai hakim. Teori ini lanjutan dari teori tahkim. Yang ketiga itu teori tauliyah ulil amri zu syaukah. Itu ketika pemerintahan sudah terbentuk, maka keberadaan peradilan Islam menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakannya. Itu hakim diangkat oleh penguasa atau pemerintah. Seperti itu. Jadi teori ini merupakan teori pelimpahan kekuasaan dan mengadili dari negara. Jadi itulah 3 teori terbentuknya peradilan Islam di Indonesia. Di negara Indonesia, peradilan Islam kita juga menyebutnya atau yang kita ketahui itu dengan peradilan agama. Itu menangani masalah tentang perkara orang-orang yang beragama Islam seperti itu. Dan peradilan agama sendiri sebenarnya sudah diakui lama dari zaman penjajahan Belanda, yaitu tepatnya pada Stadler 1882 nomor 152 Stadler 1937 untuk peradilan agama di Jawa dan Madura. Itu dan Stadler
1937, nomor 638 dan 639 di Kalimantan Selatan. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, itu hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Jadi di samping hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam pemeriksaan perkara sengketa perkawinan. Jadi dasar hukum dari Undang-Undang Peradilan Agama itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pembaruan pertama di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, pada pemerintahan Belanda tadi bentuklah untuk peradilan agama berdasarkan Stadsblad di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Dan untuk di luar Pulau Jawa, Madura maupun Kalimantan Selatan, setelah kemerdekaan Indonesia, maka pemerintah Indonesia membentuk peradilan agama selain Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Itu namun peraturan-peraturan tersebut tidak diatur tentang hukum acara mengenai tata cara memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, sehingga para hakim hanya berpegang pada penetapan hukum-hukum fikih. Itu jadi setiap wilayah itu hakim menetapkan putusan yang berbeda-beda. Di peradilan agama mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam penerapannya berbeda antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lain. Nah, setelah adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hakim dalam mengadili sebuah putusan memiliki landasan yang kuat dikarenakan sudah adanya aturan yang berlaku tanpa perlunya berbeda-beda dalam putusan seperti itu. Dan di sini ada pun peraturan perundang-undangan yang memuat hukum Islam di dalamnya. Yaitu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu yang dirubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selanjutnya itu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan undang-undang perkawinan. Yang ketiga itu peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Yang keempat itu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang kelima itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu tentang peradilan agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang keenam itu keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Selanjutnya instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, dan Nomor 525 Tahun 2001 tentang penunjukan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia sebagai pelaksanaan percetakan label halal. Selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, itulah produk dari peraturan perundang-undangan dari representatif dari hukum Islam di Indonesia. Baik, dari peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, apakah peradilan agama perlunya memperbarui dari peraturan perundang-undangan atau pasal yang ada di dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum acara di peradilan agama? Ya, tentu adanya pembaruan-pembaruan itu. Contoh halnya seperti Undang-Undang Perkawinan, itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diperbarui pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Itu mengapa diperbarui? Dikarenakan pada pasal 7 di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu batas usia minimal untuk laki-laki itu berusia 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun. Itu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, itu usia minimal perkawinan. Dan dikarenakan banyaknya pernikahan di bawah usia tersebut, maka pemerintah mengubahlah undang-undang itu, merevisi atas Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu di tahun 2019, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yang mana pada pasal 7-nya dirubah menjadi usia minimal untuk seorang laki-laki itu 19 tahun dan untuk usia bagi perempuan berusia 19 tahun juga, agar di sini pemerintah berusaha untuk meminimalisir tingkat pernikahan usia dini di bawah usia perkawinan tersebut, seperti itu. Maka perlunya adanya perubahan terhadap lingkungan maupun zaman. Jadi undang-undang melihat kondisi dan situasi daripada masyarakat di Indonesia juga dalam penetapan peraturan perundang-undangan itu. Maka itu sedikit pengantar daripada materi peradilan Islam, dan semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman dapat mengambil intisari daripada apa yang saya jelaskan. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Untuk video pembahasan kita kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.